Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi data mahasiswa pada SMK 3 Palembang dengan zaman framework. Zaman framework sendiri yaitu metode untuk membantu merancang model arsitektur perusahaan yang dapat membantu semua pihak manajemen mendefinisikan fondasi yang komprehensif sehingga memiliki struktur organisasi dasar yang mendukung akses, integrasi, interaksi, pengembangan, pemrosesan, dan perubahan. Zaman framework memungkinkan manajer bisnis senior dan profesional TI untuk memahami arti kunci TI dan strategi bisnis yang harus ditetapkan dalam era yang berubah dengan cepat. Pada penelitian ini, sebelumnya penulis mengambil judul yaitu Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru dan Pembayaran SPP menggunakan zaman framework. Sebagai referensinya, penulis. Selain itu, menggunakan kerangka zaman juga dapat memberikan sistem informasi yang kompleks dan terstruktur untuk merancang sistem informasi. Dan kerangka yang jelas dalam hal ini, sistem yang diusulkan oleh organisasi SMK Negeri 3 Palembang yang diuraikan dalam rencana dan langkah-langkah kompleks kerangka zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran bagi sistem baru yang dapat menyelesaikan permasalahan SMK Negeri 3 Palembang dalam mengelola data siswa, serta kemampuan menghasilkan informasi yang akurat terkait data siswa dan mempermudah kerja pegawai SMK Negeri 3 Palembang dalam mengolah data-data siswa. Penelitian ini yang dilakukan oleh Mentari Adani, Leon Andretti Abdillah, dan Korani Widiati yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penerima Mahasiswa Baru dan Pembayaran SPP menggunakan zaman framework menyimpulkan bahwa framework zaman memiliki 6 tampilan. Awalnya, proses pemetaan masalah dilakukan dalam kerangka zaman untuk menghasilkan desain sistem yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan peta masalah, masalah tersebut akan disusun dalam kerangka metrik zaman. Setelah mendapatkan matriks zaman tersebut, setiap baris dan kolom dalam metrik akan dijelaskan satu persatu. Hasil ini mendapatkan metrik zaman dan hasil pemetaan masalah yang diselesaikan. Metrik dalam kerangka zaman berisi 6 perspektif. Dua, penelitian Rosa Lestari Fardani dan Rizky Elisa Nilawati dengan judul Perancangan Strategi Sistem Informasi Berbasis Zaman Framework pada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kerangka kerja zaman dapat digunakan untuk merancang alur kerja dan sistem transmigrasi dengan pemodelan arsitektur perusahaan dengan pemetaan masalah dalam bentuk metrik yang memberikan beberapa perspektif untuk menciptakan sistem informasi. Enterprise Architecture Framework. Framework didefinisikan sebagai kunci pemahaman enterprise arsitektur yang berperan sebagai salah satu struktur logis dalam mengklasifikasikan informasi yang kompleks. Menggunakan sebuah framework untuk mengembangkan IA, maka perlu diperhatikan kriteria-kriteria apa saja yang dipenuhi oleh framework tersebut. Adapun beberapa kriterianya yaitu 1. Taksonomi completeness, mengacu pada seberapa baik sebuah framework mengklasifikasikan arsitektur aplikasi. Kedua, proses completeness, mengacu pada bagaimana sebuah framework memberikan panduan dalam bentuk proses, mulai dari langkah demi langkah, untuk menciptakan suatu enterprise arsitektur. Yang ketiga, practice guidance, mengacu pada seberapa banyak sebuah framework membantu mindset pengguna di dalam organisasi dalam memahami pengembangan enterprise arsitektur. Yang keempat, maturity model, mengacu pada beberapa banyak sebuah framework memberikan panduan dalam memberikan penilaian atau evaluasi terhadap organisasi yang menggunakan enterprise arsitektur.
Yang kelima, governance guidance mengacu pada sejauh mana sebuah framework membantu memberikan pemahaman serta membuat model tata kelola yang efektif untuk enterprise arsitektur. Yang keenam, partitioning guidance mengacu pada seberapa baik sebuah framework akan membimbing partisi otonomi yang efektif pada perusahaan sehingga menjadi sebuah pendekatan penting untuk mengelola kompleksitas. Yang ketujuh, vendor neutrality mengacu pada seberapa besar kemungkinan enterprise arsitektur untuk bergantung pada sebuah organisasi konsultasi khusus untuk menggunakan framework tersebut. Yang kedelapan, information availability mengacu pada seberapa besar sebuah framework dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas informasi. Yang terakhir yaitu time is value mengacu pada seberapa lama sebuah framework memerlukan waktu untuk digunakan untuk membangun solusi yang memberikan nilai bisnis. Ada berbagai kerangka kerja yang digunakan saat mengembangkan enterprise arsitektur. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Institute for Enterprise Architecture Development, disarankan untuk membandingkan jenis kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Zaman framework sendiri dikeluarkan oleh Zaman Institute for Framework Advance sebagai hasil pemikiran John Zahman. John Zahman menerbitkan pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan sistem. Kerangka Zaman tidak menentukan di mana aktivitas pengembangan aplikasi dimulai. Penggunaan asumsi dapat digunakan untuk menentukan kendali atas ruang lingkup desain sistem. Untuk memverifikasi asumsi, organisasi dapat menggunakan Zaman Rows yang dilintasi Zaman Column untuk mendapatkan true drivers, yaitu what, how, where, who, when, dan why. John Zahman mendefinisikan beberapa kolom dalam metrik untuk mendeskripsikan data, fungsi, lokasi, siapa yang harus muncul dalam organisasi dan berpartisipasi dalam organisasi tersebut, kapan peristiwa itu terjadi, dan menentukan operasi bisnis. Kemudian bagian garis menjelaskan semua aspek dari proses pengembangan, yaitu ruang lingkup, model bisnis, model sistem informasi, model teknis, model komponen, dan fungsi sistem. Zaman framework menggambarkan struktur organisasi umum dan menggambarkannya sebagai sistem perusahaan yang kompleks. Dalam dunia bisnis, organisasi akan dituntut untuk mengelola perubahan. Sasaran manajemen perubahan terkait dengan keunggulan kompetitif organisasi dan pesaingnya. Zaman framework diperkenalkan sebagai standar yang telah digunakan oleh organisasi dunia yang sukses. Misalnya Johnson & Johnson, FedEx, HP, Microsoft, dan lain-lain. Setiap baris pada kerangka kerja Zaman mewakili perspektif yang berbeda dan unik, yaitu 1. Perspektif perencana, 2. Perspektif pemilik, 3. Perspektif fundamental, 4. Perspektif perancang kebutuhan teknologi, 5. Perspektif pembangun, 6. Perspektif fungsi sistem. Zaman framework menggambarkan struktur organisasi umum dan menggambarkannya sebagai sistem perusahaan yang kompleks. Zaman framework adalah kerangka kerja populer untuk memetakan arsitektur informasi dalam organisasi. Zaman framework adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang menyediakan cara untuk melihat dan mendefinisikan perusahaan formal dan terstruktur dengan baik. Kerangka Zaman diusulkan oleh Zaman Framework Progress Institute dan merupakan hasil pemikiran John Zahman. Namun, hampir 2 dekade yang lalu, John Zahman mengusulkan grafik umum, jelaskan dan gambarkan sistem perusahaan yang kompleks saat ini dan kelola berbagai perspektif dari pengetahuan organisasi dan infrastruktur informasi. Kerangka kerja Zahman memiliki kelebihan. Yang pertama, standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, struktur logikal untuk analisis dan
presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Yang ketiga, menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Yang keempat, dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Zaman sendiri memiliki kekurangan dalam membentuk kerangka, yaitu tidak ada proses untuk tahap implementasi, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh, dan yang terakhir perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Metode penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem informasi ini adalah: yang pertama, analisa sistem; yang kedua, analisa kebutuhan; yang ketiga, kerangka kerja Zahman Framework yang terdiri atas 1. Perspektif perencana, 2. Perspektif pemilik, 3. Perspektif perancang, 4. Perspektif pembangun, 5. Perspektif subkontraktor, dan yang ke-6 perspektif fungsional. Hasil dari bahasan ini yaitu pada bagian pertama dari perspektif planner, yang juga sering disebut dengan arsitektur konseptual, yang menjelaskan proses pengelolaan data siswa secara umum. Apa yaitu data, bagaimana yaitu proses, di mana lokasinya yaitu di SMK Negeri 3 Palembang, siapa siswa-siswa SMK Negeri 3, waktunya. Membahas kejadian dari pengelolaan data siswa meliputi siswa yang sudah diterima dan terdaftar di SMK Negeri 3 tadi. Mengapa? Itu untuk memotivasi visi dan misi SMK Negeri 3 tadi. Dari perspektif owner, apanya masih data, bagaimananya proses, di mananya masih lokasi SMK Negeri 3 sendiri, siapa siswa-siswi SMK Negeri 3, di mana waktu, dan mengapa masih bentuk motivasi. Dan perspektif desainnya, arsitektur data untuk apa, activity diagram untuk bagaimana, siapa yaitu use case diagram, di mana arsitektur teknologi, mengapanya masih motivasi, yang bahas tentang ketentuan dan aturan yang dipakai dalam membuat model. Perspektif builder atau teknologi masih sama. Perspektif function enterprise, pada sudut pandang ini akan menggambarkan detail dari fungsi-fungsi dan menjelaskan detail mengenai sistem informasi pengelolaan data siswa pada SMK Negeri 3 sehingga memudahkan user dan pengelola dalam menjalankan sistem. Pada bagian terakhir, kesimpulan yaitu penelitian ini mengusulkan suatu rancangan kebutuhan sistem informasi yang dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam pengelolaan data siswa SMK Negeri 3 Palembang. Yang kedua, framework Zahman dapat meninjau setiap komponen organisasi dengan sudut pandang yaitu 1. Scope, 2. Bisnis model, 3. Sistem model. Yang ketiga, dengan mendeskripsikan setiap kolom
data pedoman, desain arsitektur, dan konsistensi permintaan rencana dalam sumber daya manusia. Desain arsitektur teknologi dan informasi yang diimplementasikan dalam zaman framework merupakan unit lengkap dari desain arsitektur teknologi dan informasi sendiri. Yang keempat, sistem informasi yang dirancang oleh zaman. Dalam penelitian ini memberikan langkah-langkah yang struktur dan kompleks. Yang terakhir, teknologi dan arsitektur sistem yang disusun dengan menggunakan zaman framework merupakan solusi yang dapat menyelesaikan masalah pengelolaan data siswa di SMK Negeri 3 Palembang. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.